Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Pada pertemuan kuliah kali ini, di mata kuliah analisis potensi pasar, pada sesi yang ke-11, kita akan membahas topik mengenai marketing mix, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bauran pemasaran. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Seorang ahli bernama Bukhari Alma menafsirkan marketing mix sebagai suatu bentuk strategi dalam mengkombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi fondasi modal dasar suatu bisnis. Istilah ini dikenal pertama kali oleh seorang profesor marketing dari Harvard bernama Neil Borden pada tahun 1948 yang terinspirasi dari jurnal koleganya yaitu Profesor James Carleton. Satu di antara perkembangan konsep marketing mix yang paling banyak dikenal adalah marketing mix 7P. Konsep ini dikenalkan oleh Booms dan Bittner yang berisi 4 elemen 4P ditambah 3 elemen baru yaitu psychological evidence, people, dan process. Konsep marketing mix tidak hanya dapat digunakan untuk memajukan bisnis lama, melainkan juga mengembangkan bisnis baru. Kemudian kita masuk kepada pengertian marketing mix. Istilah marketing mix atau bauran pemasaran digunakan pertama kali oleh Neil Borden tahun 64 yang terinspirasi dari gagasan James Carleton tahun 48. Gagasannya adalah bahwa seorang eksekutif bisnis berperan sebagai mixer of ingredients, ya, atau sebagai kalau mixer itu istilah bahasa Indonesianya paling gampang itu membaurkan, mencampur atau memodifikasi dari beberapa aspek-aspek pemasaran. Borden tahun 64 menyusun daftar elemen marketing mix yang terdiri atas 12 aspek. Daftar tersebut kemudian disederhanakan dan dipopulerkan oleh Jeremy McCarthy tahun 68 ke dalam 4 aspek pokok, yaitu produk atau produk ya, kemudian price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi, yang kemudian dikenal dengan istilah 4P atau 4P. Kritik terhadap 4P telah mendorong sejumlah pakar pemasaran mengemukakan model marketing mix yang baru. Di antaranya adalah model 7P atau Service Marketing Mix yang
dilontarkan atau dikemukakan oleh Booms dan Bittner pada tahun 81. Dan model marketing mix holistic marketing yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Keller tahun 2006. Hingga saat ini, model 4P masih tetap paling populer dan menjadi elemen kunci dalam sebagian besar literatur pemasaran. Manajer pemasaran akan mengambil pendekatan tergantung kepada industri dan target rencana pemasarannya. Marketing mix atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi fondasi model dasar suatu bisnis. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Berikutnya kita bahas asal-usul marketing mix. Pada tahun 1948, Profesor James Clayton dari Harvard Business School menulis sebuah artikel yang berjudul The Management of Marketing Costs. Clayton menegaskan bahwa seorang eksekutif bisnis adalah sebagai decider and artist for a mixture of ingredients. Ya, jadi sebagai pemengaruh dan juga sebagai pemeran utama untuk mengkombinasikan dari berbagai elemen penting, who sometimes follow a recipe prepared by others, di mana kadang-kadang diikuti ya oleh sebuah atau oleh seseorang yang sudah menyiapkan dan menerima ataupun bisa diterima oleh orang lain. Sometimes prepare his own recipe as he goes along. Jadi kadang-kadang juga apa yang disiapkan itu dipakai untuk dirinya sendiri untuk waktu lama atau untuk pemasaran ke depan. Sometimes adapts a recipe to the ingredients immediately available. Jadi kadang-kadang juga mengadaptasi atau mengambil dari resep-resep ataupun jurus-jurus dari elemen-elemen yang sudah dipakai atau sudah digunakan, ya. Dan juga and sometimes experiments with or increased ingredient no one else has tried. Jadi kadang-kadang juga merupakan percobaan-percobaan di mana elemen-elemen atau jurus-jurus tadi itu belum pernah dicoba oleh orang lain. Itu dikemukakan oleh Clayton tahun 48. Seorang eksekutif bisnis dikatakan sebagai mixer of ingredients yang kadang mengikuti resep orang lain, kadang menyiapkan resepnya sendiri, kadang menyesuaikan resep dengan bahan-bahan yang tersedia atau yang sudah pernah dijalankan orang lain, dan kadang bereksperimen dengan atau menemukan bahan-bahan yang belum pernah dicoba. Itu tadi terjemahannya ya. Neil Borden terpikat dengan gagasan ini dan kemudian mengadaptasikannya dalam konteks eksekutif pemasaran sebagai mixer of ingredients yang harus selalu kreatif dalam mengelola bauran prosedur dan kebijakan pemasaran dalam rangka menghasilkan laba bagi perusahaan. Dalam artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix yang dipublikasikan pada tahun 64,
Borden menyusun daftar elemen-elemen bauran pemasaran yang terdiri atas 12 aspek, yaitu product planning atau perencanaan produk, pricing ataupun penetapan harga, branding atau pemerekan, channel of distribution atau saluran distribusi, personal selling atau penjualan secara personal, advertising, promosi, pengiklanan, promotion, promosi, packaging, kemasan, display tampilan, servicing, ya, pelayanan, kemudian physical handling atau bentuk fisik dari produk itu sendiri, fact finding and analysis, ya. Jadi fakta-fakta yang ditemukan dan analisis-analisis yang dibuat. Kemudian dari situ dikembangkan menjadi konsep marketing mix, di mana konsep marketing mix modern ini yang pertama adalah marketing mix 4P. Model 4P dipopulerkan oleh Jeremy McCarthy tahun 68 yang mengemukakan 4 elemen marketing mix meliputi produk, price, promotion, dan place atau distribution. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Place atau tempat adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu kepada lokasi produk tersedia, dapat dijual dan dibeli. Saluran distribusi dalam marketing mix meliputi kelengkapan produk, lokasi, persediaan, fasilitas penyimpanan, pengedaran, dan transportasi. Konsep ini berfokus kepada tempat atau lokasi perusahaan berdiri. Semakin strategis tempat bisnis, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis, sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Bagaimana cara menentukan lokasi yang tepat? Hal yang dapat dilakukan adalah mencari dan menentukan lokasi penjualan yang sesuai dengan target pasar, apakah itu untuk kalangan bottom atau bawah, middle atau menengah, atau up atau kalangan atas. Kemudian P yang kedua adalah produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Produk dalam marketing mix meliputi variasi, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran layanan, garansi, dan return atau retur. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jika ingin sukses menjalankan strategi marketing mix, bisnis harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri. Dengan begitu, produk atau jasa secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Produk memiliki 2 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu kualitas dan visual. Bisnis harus memastikan kualitas dari produk baik.
Selain itu, konsumen juga harus merasa membutuhkan untuk membeli produk atau jasa, tidak hanya sekedar tertarik. Cara mudah yang dapat dilakukan adalah dengan cara menentukan target pasar melalui riset kecil yang terstruktur. Riset yang dilakukan pada strategi marketing mix dapat mencakup informasi respon pasar, keinginan konsumen, dan lain sebagainya. Melalui informasi yang kita dapat dari riset, kita dapat membandingkan produk atau jasa dengan kompetitor, mengetahui kelebihan dan kekurangan produk kita. Setelah itu, kita dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu produk dan jasa yang kita berikan, mencocokkan produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, dan memberikan gambaran prospek produk pada masa yang akan datang. P yang ketiga adalah promotion atau promosi. Promosi adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Promosi meliputi periklanan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Strategi marketing mix ini berfokus kepada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, dan memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Promosi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang bersifat membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar bahwa produk sudah siap dijual dan dibeli. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memasang iklan. Iklan dapat dilakukan melalui media-media seperti surat kabar, elektronik, brosur, spanduk, dan sosial media. Pada zaman digital seperti sekarang, strategi pemasaran dengan promosi sangatlah mudah karena banyak media sosial yang akan sangat membantu. Konsep P yang keempat adalah price atau harga. Harga merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Harga meliputi katalog, diskon, potongan khusus, periode pembayaran, dan persyaratan kredit. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien atau konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan yaitu uang dan waktu sesuai dengan manfaat yang ingin didapatkan dari produk
atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Poin ini fokus bagaimana caranya agar dapat membuat pelanggan atau calon pembeli potensial merasa pengeluarannya sesuai dengan apa yang dia dapat. Dengan begitu, strategi marketing mix akan lebih optimal. Dalam menentukan harga produk, kita harus menghitung berdasarkan dengan biaya produksi, modal, dan tambahkan keuntungan beberapa persen. Harga jual harus sesuai dengan harga pasar, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tentunya. Jika ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi, berikan perbedaan yang mencolok dibandingkan kompetitor, seperti kualitas dan varian, sehingga konsumen merasa worth it dengan harga dari produk. Konsep marketing mix yang kedua adalah marketing mix jasa. Ya, kalau tadi yang 4P itu lebih banyak kepada untuk marketing mix bentuk produk. Artinya kita menjual atau memasarkan jenis produk barang. Sedangkan ini adalah untuk marketing mix, produknya adalah layanan jasa. Dalam konteks pemasaran jasa, Booms dan Bittner tahun 81 menambahkan 3 elemen marketing mix selain 4P yang tadi, sehingga dikenal juga dengan istilah 7P atau 7P. Nah, tambahan 3-nya, yang 3P-nya adalah yang pertama partisipan atau orang yang terlibat. Aspek orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia atau SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. SDM merupakan komponen penting dalam strategi marketing mix. Faktor SDM sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. Inilah mengapa berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat pekerja terbaik, bahkan rela membayar lebih untuk menyewa pihak pencari kerja independen yang sudah ahli dalam mencarikan kandidat pekerja bagi perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan terkait: apakah karyawan tersebut memiliki performance tinggi atau sebaliknya? Apakah karyawan tersebut loyal atau sebaliknya? Apakah karyawan tersebut mampu melayani konsumen dengan baik atau sebaliknya? Ini akan ikut membantu kesuksesan sebuah perusahaan jasa di pasaran. Faktor penting lainnya dalam SDM adalah attitude atau perilaku dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Attitude dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, body language, ekspresi wajah, dan tutur kata. P yang kedua adalah proses atau proses ya. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya,
mulai dari konsumen memesan atau order, hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau khusus dalam melayani konsumennya. Seperti halnya di suatu restoran, ada beberapa restoran yang memberikan fasilitas open kitchen, yaitu konsumen bisa melihat tiap proses pembuatan makanan yang mereka pesan. Cara servis seperti ini adalah salah satu contoh penerapan strategi marketing mix di suatu bisnis kuliner. Kemudian P yang ketiga adalah physical evidence atau tampilan fisik. Tampilan fisik adalah semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik, lighting system yang menarik, desain ruangan yang menarik perhatian, dan lain sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan bangunan di suatu perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung. Desain interior yang terkesan berantakan tentu akan membuat konsumen merasa agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan di perusahaan tersebut. Bangunan harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah. Komponen visual sangatlah penting dalam strategi marketing mix. Itu adalah konsep marketing mix yang kedua, yaitu marketing mix 7P yang ditambahkan untuk produk-produk berupa jasa atau layanan servis. Kemudian konsep marketing mix yang ketiga adalah marketing mix dalam holistic marketing. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller tahun 2006 memodifikasi elemen marketing mix 4P dan menyebutnya sebagai evolusi dari manajemen pemasaran yang meliputi people, processes, program mencakup produk, price, place, dan promotion, dan performance atau penampilan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan marketing mix. Beberapa tujuan dari marketing mix diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah direct marketing atau pemasaran langsung. Direct marketing adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur di suatu lokasi. Tujuan yang kedua adalah advertising atau periklanan. Periklanan merupakan satu di antara bentuk kegiatan penting dalam melakukan marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk barang maupun jasa kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Tujuan yang ketiga adalah sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion merupakan kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa.
Itu adalah tujuan-tujuan daripada marketing mix. Berikutnya kita bahas adalah fungsi dari marketing mix. Beberapa fungsi yang dapat diperoleh dari marketing mix diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Yang kedua adalah fungsi pertukaran. Konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau untuk dijual kembali. Fungsi yang ketiga adalah fungsi perantara. Marketing mix merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Berikutnya adalah manfaat marketing mix. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari marketing mix diantaranya adalah yang pertama, mampu menganalisis keuangan. Pebisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Yang kedua, alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya biasanya bersifat terbatas, sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Manfaat yang ketiga adalah memfasilitasi proses komunikasi. Marketing mix diharapkan mampu mengalokasikan dalam bentuk tanggung jawab untuk tiap bagian divisi dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Manfaat yang keempat adalah menyederhanakan. Konsep ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran menjadi satu sehingga bagian pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Manfaat yang kelima adalah alokasi tanggung jawab. Bisnis membutuhkan tim yang solid, akan tetapi pebisnis perlu mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai tugas dan kemampuan yang dimiliki. Demikian rekan-rekan yang bisa kita bahas terkait dengan topik kuliah kita, yaitu marketing mix atau pembauran pemasaran. Silakan rekan-rekan memperdalam lagi dengan memperbanyak literasi, baik literasi digital maupun literasi cetak. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share ke banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.